Lantik KPN dan pejabat KPN, Tuasikal ingatkan jalankan tugas sesuai amanah. Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua melantik dan mengambil sumpah 11 Kepala Pemerintahan Negeri atau KPN berlangsung di kantor Bupati Maluku Tengah pada Senin 18 April. Mereka yang dilantik adalah KPN Administratif Malaku, Bahtiar Tomia, KPN Manusela, Marksion J. Eyale, KPN Herlau Pauni, Marta Anastasia Latu Herlau, KPN Administrasi PA, Mustafa Hulu PA, KPN Administrasi Karlu Tukara, Yamin Ruma Melete, KPN Yaputi Yurisman Tehuayo, KPN Liang Taslim Samuel, KPN Waru Hans Talaksoro, KPN Haria Nikodemus Julianus Sahuleka, Pejabat Negeri Suli AM Ohorela, dan Penjabat Negeri Tial Fadli Tuarita. Dalam arahannya, Tuasikal meminta KPN dan pejabat KPN yang dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai amanah. Disebutkan keputusan yang diambil oleh seorang kepala pemerintahan harus selaras dengan ketentuan perundangan yang berlaku demi memajukan masyarakat dan negeri. Tuasikal pun menekankan pentingnya melakukan terobosan inovatif sehingga berdampak bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Disebutkan perumusan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga perlu diprioritaskan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju kemandirian di masing-masing negeri. Pada kesempatan yang sama, tidak lupa Bupati Tuasikal mengingatkan pentingnya pengelolaan dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Dikatakan pemanfaatan ADD dan DD hendaknya digunakan semaksimal mungkin sehingga berdampak bagi peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat setempat. Pada kesempatan yang sama, Bupati berharap komponen masyarakat di Bumi Pamahanu Nusa dapat membangun kerjasama yang baik demi kemajuan pembangunan di Maluku Tengah. Guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian negeri dengan memanfaatkan dana desa maupun alokasi dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar menghindari penyalahgunaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Bapak Ibu, sini kita tekankan bahwa penggunaan dana desa ini atau ADD ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghindari penyalahgunaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Sementara itu, Kepala Pemerintah Negeri atau Raja Liang, Taslim Samuel, mensyukuri negeri Liang akhirnya bisa memiliki raja definitif setelah 20 tahun. Dikatakan Samuel, program prioritas pembangunan bertumpu pada optimalisasi program pengembangan pemberdayaan, infrastruktur dan sosial masyarakat Liang yang di dalamnya penguatan tatanan adat dan budaya di negeri itu. Samuel juga berharap agar masyarakat negeri Liang dapat bersatu dan bersinergi bersama pemerintah negeri Liang membangun negeri agar lebih baik ke depan. Negeri Liang baru sampai hari ini ada pelantikan Raja Tinggi selama 20 tahun dan kami sudah merencanakan ke depan untuk melakukan kegiatan pembangunan dan membangun demokrasi. Kemudian ada kegiatan pembangunan infrastruktur, kegiatan pembangunan sosial, kemasyarakatan, dan kami akan mengembangkan semua infrastruktur ini kepentingan kesejahteraan masyarakat negeri. Kepala Pemerintahan Negeri Haria Nikodemus Julianus Sahuleka menyatakan yang akan menjadi fokus perhatian di masa kepemimpinannya adalah mengelola sumber daya alam atau SDA di Negeri Haria secara optimal, di samping mengoptimalkan berbagai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Disebutkan pengelolaan dan pemanfaatan SD Negeri Haria secara optimal agar ke depan jika pemerintah tidak lagi mengalokasikan ADD maupun DD, Negeri Haria telah memiliki modal sendiri untuk membiayai berbagai program pembangunan secara mandiri. Ya, banyak hal yang harus kami kerjakan. Itu menyangkut pengelolaan DD dan DD. Nah, itu tujuan yang punya cita-cita dan punya visi misi kita, yaitu bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat lewat ADD dan DD. Nah, karena satu saat ADD dan DD pasti dia akan berakhir. Nah, kita akan
punya cita-cita, punya visi misi bahwa satu ketika beberapa tahun ke depan itu Haria tidak bergantung sepenuhnya kepada adik dia dan ibu, tapi Haria punya penempatan sendiri. Nah, itu yang dengan pemberdayaan masyarakat. Pelantikan 11 kepala pemerintahan ini selain dihadiri Kepala SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, juga dihadiri oleh keluarga, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat.